Saya pernah saya rasakan itu. Bisikan ini benar-benar nyata. Kita para pengangguran itu suka melakukan hal-hal yang nafilah dan meninggalkan hal-hal yang fardu, sehingga kita disibukkan dengan sesuatu yang bahkan lebih parah lagi, sholat rohib, sholat yang nggak ada faedahnya, sholat yang nggak ada tuntunannya. Kita lebih suka nongkrong sama teman-teman kita di malam hari sampai pagi, padahal itu nggak ada juga kebaikannya. Untuk persahabatan juga enggak, justru berefek buruk kepada kita. Sedangkan di pagi hari seharusnya kita bekerja, justru kita malah tertidur. Jadi kita tinggalkan kewajiban kita, kita isi malam kita dengan kemaksiatan hal-hal yang tidak berfaedah. Yang lain lagi, ada yang beribadah sambil menangis sesenggukan, tapi dia tidak juga pernah mau meninggalkan perbuatan keji. Jika ditanya, maka dia menjawab, keburukan bisa dihapus oleh kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, kalau sholat nagisnya, senggukan dia, takut kepada Allah, tapi tidak mau pula dia meninggalkan kemaksiatannya. Mayoritas di antara mereka melakukan ibadah menurut pendapatnya sendiri dan merusak kebanyakan ibadah yang seharusnya dia lakukan. Di antara mereka ada yang sudah hafal Al-Quran dan menjadi orang zuhud, kemudian dia mengebiri dirinya agar tidak tertarik lagi kepada wanita. Jelas ini merupakan perbuatan yang sangat jelek. Ini juga ada pula orang-orang yang mengatakan dirinya zuhud tapi berlebihan. Dia menghafal Quran, dia memahami Islam, tapi dia nggak mau lagi bekerja, dia tertarik kepada wanita sampai dia mengebiri dirinya. Ini pun salah. Rasul melarang. Mendatangi majelis-majelis zikir, iblis memperdayai sekian banyak orang awam. Mereka pun mendatangi majelis-majelis zikir. Mereka menangis dan merasa cukup dengan hal ini. Mereka mengira bahwa yang terpenting adalah hadir dalam majelis itu dan menangis di sana, sebab mereka mendengar keutamaan mendatangi majelis zikir. Andai kata mereka tahu bahwa maksudnya adalah amal, dan ketika amalan yang mereka dengar tidak diamalkan, maka hal itu akan menjadi tambahan beban yang sangat berat baginya. Sesungguhnya aku tahu bahwa banyak orang yang telah menghadiri majelis zikir sejak beberapa tahun. Mereka menangis dan menampakkan kekhusyuan, tapi mereka tidak bisa juga meninggalkan kebiasaan yang mempraktikkan riba, menipu dalam jual beli, tidak memahami rukun-rukun Islam, tidak menggunjing kaum muslimin, dan durhaka kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang telah diperdayai oleh iblis. Iblis memperlihatkan kepada mereka sehingga mereka beranggapan bahwa dengan menghadiri majelis itu bisa menghapus dosa-dosa mereka. Aku melihat sebagian dari mereka beranggapan bahwa dengan mendatangi para ulama dan orang-orang soleh, dosa mereka terampuni. Atau ada pula yang suka menunda-nunda tobat, atau hanya suka mendengarkan tapi tidak mau beramal. Semoga itu termasuk jebakan-jebakan iblis. Kalaupun kita terkena jebakan iblis, sadarilah bahwa ini adalah jebakan iblis. Ayo lakukan perbaikan. Insya Allah para pemuda mulai mencari pekerjaan, mulai cari kesibukan. Insya Allah dengan menambah kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja kita pun kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan dunia yang itu pun kita gunakan untuk akhirat kita.